Kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang evolusi. Dari evolusi sendiri, yang pertama, evolusi adalah mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Evolusi berasal dari kata itu evolve yang dari bahasa Inggris yang berarti berkembang atau berubah secara perlahan-lahan. Asal katanya adalah evolve dalam bahasa Latin yang berarti menggulir. Dari evolusi sebelum dari evolusi Darwin terdapat teori skala alami dan teleologi alam. Teori Darwin sendiri ada tiga. Yang pertama, seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan pada reproduksi organisme. Yang kedua, seleksi alam terbentuk dari interaksi antara lingkungan dengan variasi yang dimiliki oleh organisme. Yang ketiga, produk seleksi alam merupakan adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Ini merupakan contoh gambar dari evolusi yang dilakukan oleh Darwin. Perbandingan teori menurut Darwin, Weismann, dan Lamarck. Yang pertama, menurut Darwin, evolusi berlangsung karena seleksi alam. Menurut Weismann, yang pertama, perubahan sel tubuh karena faktor lingkungan tidak diwariskan pada keturunan berikutnya. Yang kedua, evolusi merupakan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Menurut Lamarck, evolusi merupakan perubahan bentuk tubuh karena faktor lingkungan yang diwariskan kepada keturunan. Dan ini merupakan contoh gambar teori evolusi Lamarck versus Darwin dan Lamarck versus Darwin juga. Teori evolusi Weismann versus Darwin. Yang pertama, Weismann menguatkan teori Darwin, gen untuk leher panjang jerapah bersifat dominan, gen untuk leher pendek bersifat resesif. Weismann evolusi Lamarck versus teori Darwin. Yang pertama, Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh akibat berpengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunan. Sedangkan Lamarck berpendapat sebaliknya. Prinsip-prinsip evolusi. Evolusi berdasarkan arahnya. Yang pertama, evolusi progresif merupakan evolusi menuju kemungkinan yang dapat bertahan hidup atau survival. Proses ini dapat dijumpai melalui peristiwa evolusi yang terjadi pada burung pring. Yang kedua, evolusi regresif merupakan proses menuju pada kemungkinan kepunahan. Hal ini dapat dijumpai melalui peristiwa evolusi yang terjadi pada hewan dinosaurus. Evolusi berdasarkan skala perubahan. Yang pertama, mikroevolusi adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar. Adanya makroevolusi dapat mengarah kepada bentuknya spesies baru. Yang kedua, mikroevolusi adalah proses evolusi yang hanya mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. Mikroevolusi ini hanya mengarah kepada terjadinya perubahan pada frekuensi gen atau kromosom. Evolusi berdasarkan skala perubahannya. Yang pertama, evolusi divergen merupakan proses evolusi perubahannya berasal dari satu spesies. Pada peristiwa terdapatnya 5 jari pada vertebrata yang berasal dari nenek moyang yang sama dan sekarang memiliki oleh bangsa primata dan manusia. Yang kedua, evolusi konvergen adalah evolusi yang perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme pada garis yang sama dari nenek moyang yang sama pula. Hal ini dapat ditemukan pada hiu dan lumba-lumba. Ini adalah gambar evolusi konvergen dan divergen. Dapat dilihat di situ ada 5. Yang pertama, perubahan secara Bernard. Yang kedua, divergensi. Yang ketiga, gradasi regresif. Yang keempat, konvergensi. Dan yang kelima, evolusi secara paralel. Mekanisme evolusi.
Mekanisme evolusi terbagi menjadi dua, yaitu variasi genetik dan seleksi alam. Menurut variasi genetik akan memunculkan sifat-sifat baru karena mutasi gen. Secara seleksi alam, perubahan morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam mekanisme evolusi antara lain yang pertama, mutasi. Mutasi yaitu peristiwa akan mengakibatkan terjadinya frekuensi gen sehingga akan mempengaruhi fenotip dan genotiknya. Yang kedua yaitu seleksi alam dan adaptasi. Prosesi adaptasi akan diikuti dengan prosesi seleksi. Individu yang memiliki adaptasi yang baik akan dapat mempertahankan hidupnya, memiliki resistensi yang tinggi dan dapat melanjutkan keturunannya. Yang ketiga, aliran gen. Dengan adanya aliran gen, yang akan terjadi perpindahan alel di antara populasi-populasi melalui migrasi dan individu yang kawin. Yang keempat, perkawinan yang tidak acak. Perkawinan tak acak dapat mengakibatkan alel yang membawa sifat lebih disukai akan menjadi lebih sering dijumpai dalam populasi. Sedangkan alel yang sifatnya tidak disukai akan berkurang dan mungkin akan hilang dari populasi. Selanjutnya, genetic drift. Genetic drift merupakan perubahan yang secara acak frekuensi gen daripada populasi kecil yang terisolasi. Keadaan ini dapat Anda jumpai pada populasi terisolir kaum Amish di Amerika. Ternyata ada yang membawa alel menyebabkan sifat cebol dari satu dari setiap 1000 kelahiran. Hukum Andy Weinberg menyatakan bahwa frekuensi gen dalam populasi dapat tetap distabilkan dan tetap berada di dalam keseimbangan dari satu generasi. Syarat-syarat terjadinya hukum Andy Weinberg: yang pertama, perkawinan secara acak; yang kedua, tidak adanya seleksi alam; yang ketiga, populasi semakin besar; yang keempat, tidak terjadinya mutasi maju atau surut; yang kelima, tidak ada migrasi. Sekian dapat saya menjelaskan sedikit tentang evolusi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.